warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Ini adalah halaman 29 ya, pembelajaran 4. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan dicek ya. Kemudian kalau ingin langsung boleh langsung masuk ke channel ya, di dalam channel nanti dicari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik seperti itu. Oke. Pembelajaran 4. Sore itu Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Nah, atau biasa kita dikenal dengan Anjal, anak jalanan. Berikut berita tersebut disajikan setelah halaman ini. Baca judul berita tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan tentang Anjal ya, anak jalanan. Ya. Sajikan perkiraan informasi dalam format seperti di bawah ini. Perkiraan informasi yang aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Perkiraan fakta yang akan aku dapatkan ya, ini adalah sekolah ya, untuk untuk menampung anak-anak jalanan ya, untuk mendidik anak-anak jalanan. Di situ mungkin sekolah akan menitik beratkan pada karakter ya. Itu yang saya bayangkan ya, anak jalanan, sekolah. Ini yang saya bayangkan sekolah gratis ya, kurikulum lebih menekankan kepada pembentukan karakter. Kurikulum ya akan menekankan pada pembentukan karakter. Ya, kalau pada umumnya anak kan karakter dibentuk oleh orang tua, biasanya anak jalanan ini liar ya. Jadi pada umumnya ya, jadi penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki karakter yang baik. Pertanyaan yang aku miliki terkait judul artikel ya, bagaimana mendapatkan dananya ya, siapa yang berkontribusi ya, berkontribusi, bagaimana pendanaannya, terus bagaimana kurikulumnya, ya, karena kita tahu anak jalanan ini variasi sekali umurnya, ada yang sudah remaja, ada yang masih sangat kecil ya. Kurikulumnya bagaimana aturnya? Pelajaran yang kira-kira aku dapatkan dari artikel yang aku baca adalah tentang kegiatan sosial ya, kegiatan sosial yang bisa dilakukan di masyarakat, yang bisa dilakukan ya, untuk ya dilakukan di masyarakat gitu kan. Ini salah satu kegiatan, masih banyak kegiatan sosial seperti bersih-bersih sungai dan lain-lain, ini salah satunya. Ya, itu yang pelajaran yang kira-kira didapatkan. Nah, sekarang kita baca beneran ya, Sekolah Anak Jalanan. Sengaja Pak Ali tidak baca dulu tadi, biar dalam berpendapat ini tidak dipengaruhi bacaan yang akan dibaca. Ya, Republika Koide ya. Usia mereka boleh jadi tak lebih dari 10 tahun. Berarti tak lebih dari 10 tahun, kurang dari 10 tahun masih anak-anak ya, masih usia SD. Namun kulit mereka telah melegam terpanggang, telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping 500
atau syukur-syukur dapat selembar 2.000. Mereka inilah anak kecil yang telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung hingga menyemir sepatu. Tak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak lain? Bukan karena tak ingin, tapi karena keadaan ya. Jauh dari hingar-bingar jalan raya, tersembunyi di kawasan Plumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma, gratis ya. Cuma-cuma ini gratis. Menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Independen itu tidak tergantung dengan pihak lain, nirlaba itu tidak ada labanya, tidak ada untungnya. Pada 2004 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Himata terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. Ya, PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal. Kurikulumnya hampir serupa ya. Hampir serupa. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal. Kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari 300.000, jauh dari kata sejahtera. Namun mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberikan ilmu kepada anak-anak bangsa. Mengajar anak-anak jalanan susah-susah gampang. Kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya karena materi, istilah susah nggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat. Namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada, namun rezeki tidak hanya di sini saja, di luar masih ada. Yang penting harus tawakal, kata dia. Ya, jadi ini adalah PKBM itu singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya, Himata. Jadi memang lebih banyak ke unsur sosialnya. Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, lengkapi format di bawah ini dan bandingkan dengan format yang sebelumnya kamu isi sebelum baca artikel. Apakah ada perbedaan? Jelaskan jawabanmu. Banyak ya, sekolah untuk mendidik anak jalanan ini sesuai. Sekolah gratis sesuai ya. Kurikulum akan menekankan pada pembentukan karakter ini enggak? Ya, tidak ada. Jadi di sini ternyata tidak ada. Ya, di situ kurikulumnya sama dengan sekolah formal. Fakta yang kau dapatkan dari artikel, ternyata kurikulum sama dengan sekolah formal. Bayangan saya tadi kurikulumnya beda ya. Jadi melatih mereka bekerja, melatih karakter, memberi dasar-dasar ilmu secukupnya saja ya, tidak sampai membebani. Mereka tetap bisa bekerja tetapi lebih baik ya. Kurikulum menekankan pada pembentukan karakter. Siapa yang berkontribusi tadi ada? Ya, ada. Ternyata yang berkontribusi adalah Yayasan Hima ya. Yayasan Himata ya, Yayasan Himata. Hal-hal yang aku dapatkan dari artikel, yang berkontribusi adalah Yayasan Himata. Yang berkontribusi Yayasan Himata. Terus kemudian ini bersifat nirlaba, tadi kayak pendanaan ya. Bagaimana pendanaannya? Dari donatur, ternyata dari donatur.
Ya. Kemudian bagaimana kurikulumnya? Kurikulumnya dari sama dengan sekolah formal. Kurikulum sama dengan ya, sekolah formal. Pelajaran apa yang aku dapatkan dari artikel yang aku baca? Dari artikel itu kegiatan soal bisa dilakukan kegiatan sosial yang bisa dilakukan masyarakat. Ya, ini ada ya. Memang benar sama ya, kegiatan sosial dilakukan di masyarakat. Nah kuncinya ternyata ada pada tawakal ya. Yang penting terus tawakal. Ya. Pelajaran yang aku dapatkan memang ya menjadi guru di sana dengan bayaran yang sangat minim, menjadi guru ya di sekolah anak jalanan harus ikhlas karena ya gaji yang didapatkan tidak seberapa, jauh dari kata layak ya, jauh dari layak. Gaji ya yang didapatkan jauh dari layak ya, 300.000 itu waduh sangat tidak cukup ya. Dari cerita tentang pusat kegiatan masyarakat ya, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar anak Indonesia memperoleh pendidikan ya. Hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat ya. Supaya kewajiban sekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan ya, supaya sekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban yang harus kamu laksanakan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh ya, ulet dan disiplin ya. Dari sini ya, buatlah kelompok terdiri atas 3 orang atau 3 atau 4 orang, diskusikan 5 jawaban yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar, 5 kewajiban yang harus dilakukan sebagai pelajar. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk karya seperti berikut ya. Seperti apa ini? Kewajiban yang pertama adalah kewajibanku sebagai seorang pelajar menghormati guru. Ini menghormati guru. Ya, kewajiban kedua ya adalah belajar dengan rajin. Atau belajar dengan giat ya. Dengan giat rajin. Ya, rajin pangkal pandai ya kan. Kemudian mematuhi peraturan ya. Kewajibanku sebagai seorang pelajar ini kalau di sekolah. Nah, di rumah juga menghormati kedua orang tua, patuh menghormati kedua orang tua ya. Kewajiban yang kelima sebenarnya bisa menjadi yang pertama ya. Ini adalah taat beragama, taat menjalankan perintah agama. Ya, kalau taat menjalankan perintah agama ini semuanya sudah tercover sebenarnya. Belajar itu adalah bagian dari ibadah, ya kan? Nah, berdiskusilah dengan teman-teman sebangkumu dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Anggaplah kewajibanmu yang kamu tulis pada kegiatan dasar sebagai janji ya yang harus dipenuhi. Jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Mengapa? Karena saya yakin ya, apabila kelima janji ya, karena saya yakin langsung ya, karena saya yakin apabila kelima janji tersebut
saya laksanakan, maka masa depan saya akan cerah, ya, saya akan memperoleh keberhasilan, ya, saya akan memperoleh keberhasilan, gitu ya. Bukan hanya secara materi saja berhasil, ya, tetapi secara akhlaknya juga baik. Ya, itu penting. Baik materi maupun non materi, ya, baik materi maupun non materi. Apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Ya, ya, karena, ya, apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Karena saya yakin saya akan menjadi, ya, orang sukses. Karena saya yakin, ya, saya akan menjadi orang yang sukses baik, ya, baik dalam ini, ya, menjadi orang yang sukses dengan menjalankan janji saya tersebut. Janji saya tersebut. Nah, apakah melaksanakan kewajiban akan memberi manfaat bagimu? Mengapa? Ya, ya, karena dengan melaksanakan kewajiban, ya, kita berlatih bertanggung jawab, kita melatih diri kita, ya, hidup secara bertanggung jawab, ya. Apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat? Karena dengan melaksanakan kewajiban kita melatih diri kita untuk hidup dengan bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, bukan hanya diri sendiri, ya, orang lain juga, kita bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Ya, ya, dari kegiatan ini dari kegiatan yang mana ini? Keseluruhan, ya. Kegiatan janji ini mungkin, ya. Ya. Kewajiban apa yang kamu simpulkan dari kegiatan ini? Ya, kita harus, ya, memahami, ya, dan menanamkan, ya, dalam diri kita memahami kewajiban, ya, dan memahami kewajiban kita, ya, kita harus memahami kewajiban kita dan harus, ya, berjanji dalam hati agar, ya, selalu bisa menjalankan kewajiban tersebut. Ini apa yang dapat kamu simpulkan? Nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Dari kegiatan tersebut saya memperoleh nilai integritas. Dalam kegiatan ini, ya, saya memperoleh nilai
ya. Saya memperoleh nilai positif ya, nilai-nilai positif yang mendukung integritas saya sebagai orang baik ya, yang mendukung integritas saya untuk meraih kesuksesan, untuk hidup yang lebih baik, itu juga boleh ya, untuk meraih cita-cita gitu ada. Ya, selalu menjalankan kewajiban tersebut dalam kegiatan. Ya, ini poin berikutnya. Dalam kegiatan ini saya memberi nilai-nilai positif yang mendukung integritas saya dalam meraih cita-cita. Nah, gini ya, kalimatnya lebih enak. Dalam meraih cita-cita. Masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Ya. Mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand. Nah, di sini Thailand. Di sini ada Teluk Thailand, ya. Bangkok adalah ibu kotanya. Di sini ada kota Pattaya, Chiang Mai, Thailand, atau Muang Thai. Di sini ada Phuket, ya. Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Ada 4 wilayah ya Thailand ini. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan utara dan barat. Berarti di sini Chiang Mai ini utara dan barat. Ini utara, ini barat ya. Jadi ya, di sini adalah utara, ini barat. Ini timur, ini barat ya. Ini selatan. Utara dan barat berarti daerah sini berarti. Utara dan barat daerah sini mungkin ya. Utara dan barat. Chiang Mai itu pegunungan. Bagian utara dan barat Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati ya banyak tumbuh di pegunungan utara. Di bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Ya. Di bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. Dataran rendah ya berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Daerah sini ya Teluk Thailand. Ya. Sini Bangkok, daerah yang subur. Daerah pegunungan berada di utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon, adalah gunung tertinggi. Tingginya adalah 2.576 meter. Pegunungan ini dari atas permukaan laut ya. DPL, dari permukaan laut. Pegunungan kapur berada di bagian timur, disebut Pegunungan Plateau. Daerah ini ya, mungkin dekat-dekat laut sini ya. Pegunungan Plateau. Daerah kering genting kera yang memanjang di semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Daerah genting kera di bagian selatan ya. Daerah genting kera. Ibu kota Bangkok, luas 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar Thai, Tionghoa, Melayu. Ya, lo malah Cinanya enggak banyak Tionghoanya. Oh, ada Tionghoa enggak Cina. Gimana sih Pak Ali ini? Thai, Tionghoa, ya, dan Melayu. Karena dekat dengan daratan Cina, ya. Di sini sudah Cina. Gitu ya. Tionghoa, di Singapura juga. Ya, bahasa Thai. Lagu kebangsaan Peng Chat Thai. Agama Buddha, pemerintahan kerajaan, kepala negara raja. Kerajaan ini ada rajanya. Kepala pemerintahan Perdana Menteri, Satuan Mata Uang Baht. Ya. Sebelah utara batas negara ya, sebelah utara berbatasan dengan Laos.
Ini Laos bukan bumbu masak tapi negara. Ya. Di sini ada mana Laos? Ini Laos ya. Laos, terus Myanmar juga ya sebelah utara. Ya, Laos sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Andaman. Utara Myanmar juga ini loh, di utaranya ada Myanmar bukan hanya sebelah barat. Jadi utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar seharusnya. Ya. Dari informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas, buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting Thailand. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber lain. Peta pikiran Thailand. Ya. Thailand, apa yang ada di sini? Wilayah geografis, ya. Geografis dibedakan menjadi 4 daerah, tuh 2, 3, 4, apa saja itu? Dataran rendah, pegunungan, Gunung Kapur dan Tanah Genting Kera. Dataran rendah, pegunungan Kapur dan daerah Genting Kera. Kemudian pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara, ya. Dataran rendah, pegunungan utara banyak tumbuh pohon jati, ya, pohon jati. Kalau peta pikiran gini kan enak. Di pegunungan ya, utara, ya, bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah, ya, bagian tengah dataran rendah ini, bagian tengah, informasi-informasi ditambahkan di situ, ya. Bagian tengah dataran rendah ada beriklim tropis dan subur ini ya, subur, ya, bagian rendahnya subur, ya, mengalir sungai Chao. Sungai apa tadi? Sungai Chao Phraya. Ya, subur bagian tengah. Terus info apa lagi yang kita bisa dapatkan dari sini? Loh, kok ini Singapura? Ya bener ya. Thailand. Nah, sungai negara Thailand beriklim tropis. Ya, iklim tropis. Ya, di sini iklim tropis. Nah, iklim tropis, dataran rendah subur, ya, dataran rendah subur, rendah subur. Terus apalagi info yang bisa kita dapatkan? Pegunungan sebelah barat tertinggi, gunung tertinggi. Sebenarnya geografis gunung tertinggi di sini, ya. Dataran iklim tropis ini yang efektif. Ini geografi juga. Nah, ini geografi juga ya. Sebenarnya di sini dataran rendah ini lebih ke geografis ya, iklim tropis. Ini iklim tropis belum ada keterangan yang mendukung iklim di situ. Suhu apa gitu seharusnya. Kemudian ini tidak banyak didukung datanya lebih ke geografisnya. Ya, bisa cari tempat lain. Ibu kota Bangkok, pemerintahan ya, pemerintahan. Ibu kota Bangkok, ya,
negara gitu ya, negara. Ibu kota Bangkok. Terus apa lagi? Luas ini geografi juga. Etnis Thai, Tionghoa, Melayu. Tionghoa, Melayu. Ya, oke. Agama Buddha, pemerintahan kerajaan. Pemerintahan kerajaan. Uang baht. Nah. Nah, oke. Itu batas negara bisa ditambahkan di sini juga. Geografis masuk geografis batas negara itu. Batas negara. Ya, jadi ini iklim batas negara sampai Thailand ini sebenarnya bukan negara, lebih cocok apa sih? Kayak informasi umum ya, informasi umum. Atau masyarakat gitu aja, masyarakat. Ini lebih sosial masyarakat. Sosial masyarakat. Atau informasi tentang negara ini agak bingung balik isinya apa ini. Yang jelas ini Thailand ini adalah negaranya. Ya, jadi kayak ibu kota, informasi-informasi seputar masyarakat ya, atau masyarakat gitu aja ya. Sosial masyarakat apa deh? Ada keragaman sosial, etnis ya, Thai, Tionghoa. Nah, sekarang Vietnam. Negara Thailand memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura. Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Ayo kita cari informasi tentang Vietnam. Sekarang Vietnam ya. Vietnam, luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit, ya, gunung, berhutan lebat serta daerah dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh, Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, di sini, Vietnam itu panjang negaranya ya, dari Hanoi ke sini panjang sepanjang pantai. Oke, negara yang panjang, seperti pancing. Ya, ibu kota Hanoi, di sini adalah ibu kotanya. Ya. Luasnya 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, China, Prancis, dan Inggris. Apa bedanya China dengan Tionghoa? Sama saja ya. Agama Buddha terbesar, Kristen, Tao. Pemerintahan Republik Sosialis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang dong. Dong apa tung bacanya? Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kamboja dan Kampuchea. Bukan Kamboja, Kampuchea. Ya sudah. Kita di sini nulisnya Kambodia. Ada yang tadi tulis Kamboja, di sini Kampuchea dan Laos. Nulisnya macam-macam Kambodia ini. Ya. Dulu waktu Pak Ali kecil tak kira bunga, kok bunga Kamboja. Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks di atas? Buatlah peta pikiran yang berisi informasi penting tentang Vietnam. Sama dengan tadi ya, Vietnam. Ya. Jadi geografi, iklim tidak ada di situ tadi ya. Yang jelas geografi. Ya.
dibagi menjadi daerah apa tadi? Geografi itu ada daerah bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta dataran rendah. Ya, bukit-bukit, gunung-gunung berhutan lebat serta dataran rendah. Bukit-bukit, gunung-gunung berhutan lebat dan ada dataran rendah. Ya. Kemudian ya luas wilayah gunung-gunung yang ada di Vietnam, ya. Nah, beberapa dataran rendah subur, ya. Gunung-gunung di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh, bacanya susah, Gunung Ngoc Linh. Geografi gunung-gunung, nah, gunung-gunung ini ada keterangan lagi ya, Gunung Ngoc Linh. Ngoc Linh, dataran rendah subur, ya, keterangan-keterangan taruh di sini. Geografinya seperti itu. Apalagi yang bisa kita dapatkan dari Vietnam. Luas wilayahnya 331 210 km. Ya. Jadi ini masuk geografi ya. Nah, di sini saya kopas saja. Kalau angka ini khawatir kalau keliru balik-balik. Nah, semuanya ada sampai sini aja. Ya. Luasnya ini masuk geografi ini. Luas kurang lebih kurang lebihnya enggak usah deh. Ini apa-apa deh. Luasnya kurang lebih segitu, ya. Apalagi sekarang geografi kayak sosial masyarakatnya ya, kondisi sosial masyarakat. Saya kurang cocok sebenarnya, tapi nggak menemukan kata yang lebih bagus untuk ini. Ya, kemudian di sini etnis, di situ tadi ada Tionghoa, ya, terus ada etnis Vietnam, terus ada etnis apa lagi? Kalau agama Buddha, ya, etnis Buddha, Kristen, Tao, ya. Oh, ada Perancis dan Inggris, makanya ada Kristen di situ. Perancis, Inggris. Agama Buddha, Tao, Kristen. Ya, mata uangnya apa ini? Ada enggak di sini? Dong dari mata uangnya. Ya, dong ya. Presiden, Perdana Menteri. Kalian bisa tambahkan di sini ya. Tambahkan yang lain di sini. Mata uang dong. Ya. Ya. Jadi bisa ditambahkan sendiri. Ya, paling tidak ini beberapa. Ya, jadi geografi sosial masyarakat. Kebanyakan itu informasi yang didapatkan dari bacaan. Ya, secara geografisnya bagaimana, sosial masyarakatnya bagaimana. Ya, boleh dimasukkan ini ya. Ibu kota misalnya Hanoi. Ya. Jadi kan sebelumnya ibu kota Bangkok ya. Vietnam, Hanoi.
Ya bisa dilengkapi lah pada intinya. Kayak ini mind mapping seperti ini. Kita lanjut aja. Ya, bandingkan kondisi Thailand dengan Vietnam. Thailand dengan Vietnam. Carilah persamaan dan perbedaannya. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan 2 paragraf. Paragraf pertama berisi informasi tentang persamaan. Ya, paragraf kedua berisi tentang perbedaan. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung tiap paragraf. Ya, Vietnam dan mana tadi? Vietnam dan Thailand. Ya, di sini Thailand, di sini Vietnam. Jadi agak dekat ya. Ya. Persamaan dulu. Kalau dari luas wilayahnya kita cek, yang jelas yang sama dulu yang bisa carilah persamaan dan perbedaannya. Persamaan dulu. Gagasan utamanya adalah secara geografis, ya, secara geografis. Geografi, ya, kedua negara memiliki garis lintang yang hampir mirip, ya, sehingga iklimnya hampir sama. Yang garis lintang yang hampir mirip ya, ini lintang ya, yang hampir mirip, sangat mirip ya, sangat mirip, sehingga ya iklim kedua negara hampir sama. Ya sama, bukan hampir sama, sama. Yaitu tropis. Ya, kedua negara beriklim tropis itu yang pasti sama. Kemudian kalau dilihat dari sini ya, kembali Thailand dan Laos ya, kondisi geografisnya ya juga mirip-mirip ya, kondisi geografis mirip. Kemudian etnis yang tinggal di sana juga mirip ya. Kalau ini kerajaan, kalau Laos berbentuk republik, ini nanti perbedaan. Ya, kalau dari segi geografisnya hampir mirip. Ya, hampir mirip. Yang beda itu sistem pemerintahannya. Ya, oke. Secara geografis, jadi secara geografis kedua negara mirip. Kondisi kemudian ini juga ya, kondisi ketinggian memiliki variasi ketinggian yang hampir sama ya, kedua negara juga memiliki variasi ketinggian ya, geografi juga hampir sama. Jadi kemungkinan hasil alamnya juga mirip-mirip ya, kemungkinan hasil pertaniannya juga mirip. Kemudian perbedaannya ya, kedua negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Ya, di sini tadi negara apa yang sebelumnya tadi? Thailand ya, adalah kerajaan yang dipimpin oleh negara kerajaan yang dipimpin seorang raja. Ya, Thailand adalah kerajaan. Thailand
adalah kerajaan yang dipimpin seorang raja, casnya hampir habis, seorang raja, sedangkan di Vietnam adalah republik ya. Vietnam itu cek lagi daripada salah. Vietnam republik sosialis yang dipimpin seorang presiden dan perdana menteri. Republik sosialis. Ada pengaruh dari Cina berarti. Republik sosialis di mana kepala pemerintahan negara ya dipimpin presiden ya. Oh ya, di sini kepala pemerintahnya apa kalau Vietnam? Thailand kerajaan aja ya. Kepala pemerintahnya sama-sama perdana menteri ya, sama ya. Di sini kepala pemerintahannya perdana menteri, kepala negaranya presiden ya, bedanya di situ. Nah, nanti bisa dimasukkan persamaan ya, kepala negara dipimpin presiden. Oke, yang sebagai kepala negara adalah raja ya, atau ini ya, yang dipimpin raja, bisa di apa, sebagai kepala negara ya, sebagai kepala negara ya. Ini perdana menteri bisa dimasukkan, perdana menteri ini bisa dimasukkan persamaan ya. Kedua negara kepala pemerintahan keduanya dipimpin perdana menteri. Pemerintahan keduanya dipimpin perdana menteri, dipimpin perdana, atau enggak usah deh ya, kita lebih ke geografisnya ada. Jadi nanti menyebar, enggak sesuai dengan topik utama, nanti jadi 2 paragraf ya, enggak usah deh. Kepala pemerintahan dipimpin perdana menteri sebenarnya persamaan juga, tapi enggak usah semua kita sebutkan, enggak apa-apa rasanya. Kita fokus pada geografis dan ini kepala negaranya. ASEAN sekarang. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara ya, ASEAN, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang diberi nama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok. Thailand ya adalah kota negaranya, Bangkok adalah kotanya. ASEAN bertujuan menjalin ya, tujuan ASEAN ini penting, menjalin kerjasama antara negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara di Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Marcisco Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu diberi nama Deklarasi Bangkok karena dilaksanakan di Bangkok ya, Thailand. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Ada kerjasama di bidang ekonomi, yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor.
Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang di negara-negara ASEAN. Penyediaan cadangan pangan. Ya, yang kedua, bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan makanan untuk negara tersebut. Penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. 1. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk Aceh di Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik urea di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura, dan Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau Asian Cooperation Organization (ACO) merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN di bidang politik, ya, 1. Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting (ADDM) adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADDM merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dan menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri di kawasan negara-negara ASEAN. Kemudian perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. 5. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara ASEAN untuk setiap negara agar tetap damai. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, temukan informasi penting terkait dengan jenis-jenis kerjasama ASEAN. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk kartu informasi berikut. Buatlah sebuah kartu informasi untuk setiap bidang kerja yang kerjasama dan presentasikan informasimu di depan kelas. Di bidang ekonomi, ya, di bidang ekonomi kita lihat, ya, ini politik, ya, mana yang ekonomi? Mungkin agak ke atas. ASEAN. Nah, ini pembukaan pusat promosi ASEAN, ya, yang ada di Jepang, ya, pembukaan pusat promosi ASEAN. Pusat promosi ASEAN. Ya, ASEAN huruf besar, ya. Promosi ASEAN. Ya. Di sini hal informasi penting adalah kantornya dibuka di Jepang. Ya. Di pembukaan promosi dilakukan di Jepang. Ya. Pembukaannya, ya. Pusat promosi di Jepang. Di Jepang. Oke. Kemudian mana ini? Ke atas lagi ini.
Nah, ini penyediaan cadangan pangan. Ya, penyediaan cadangan pangan. Cadangan pangan. Ya, hal penting yang kita perlu garis bawahi di sini adalah baik untuk saling menguntungkan atau penanganan krisis, baik untuk bisnis maupun penanganan krisis maupun penanganan krisis. Kemudian yang ketiga ini penyelenggaraan proyek industri, dan yang keempat adalah kawasan perdagangan bebas (AFTA). Bebas. Kalau di bidang politik, Defense Minister Meeting. Ya. Dilakukan rutin ya, secara rutin, dilakukan rutin. Kemudian apalagi pengiriman duta dan konsulat, ya bukan duta Ceylon 7 yang jelas ya. Ya kadang-kadang mungkin dikirim untuk menghibur hati yang duka. Ya. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Ekstradisi ASEAN. Apalagi di situ perjanjian kawasan bebas nuklir, kemudian perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Damai, bebas dan netral. Oke. Hal-hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Nah ini, hari ini kita belajar tentang negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara. Terutama Thailand dan ini ya, Vietnam. Langsung aja negara Thailand, belajar memahami, mengetahui ya lebih dalam tentang negara Vietnam dan Thailand. Dan Vietnam, serta ya memahami ASEAN dan kerjasamanya ya ASEAN. Apakah menurutmu organisasi ASEAN penting bagi Indonesia? Iya, ya penting. Atau di sini aja ya.
Cukup kok ini. Ya penting. Untuk mendorong kemajuan, politik, sosial, dan budaya dan keamanan ya. Pengalaman organisasi apa yang pernah kamu ikuti ya, terserah kalian apa yang pernah ya. Mungkin jadi ketua panitia, ketua kelas ya, boleh di sini. Mungkin ketua kelas atau anggota atau sekretaris ya, atau ketua panitia. Nggak harus ketua sih ya, misalnya sekretaris pada kegiatan, misalnya ya sekretaris ya kegiatan ya pentas seni, boleh juga ya. Jadi tidak harus jadi ketua, pengalaman organisasi. Jadi anggota juga boleh, itu juga pengalaman organisasi. Diskusikan dengan orang tuamu seandainya keluargamu diberi kesempatan untuk mengunjungi salah satu negara tetangga. Negara mana yang akan kamu pilih, jelaskan alasannya. Kalau Pak Ali akan memilih negara Singapura misalnya. Kenapa? Karena Singapura adalah negara paling bersih ya, akan membantu kita memahami bagaimana sikap warganya. Karena Singapura adalah negara ya maju di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara ya, yang terkenal paling bersih ya, paling bersih ya, kesempatan ya, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh. Semua orang punya alasannya masing-masing. Misalnya pingin ke Thailand, pingin melihat gajah di sana, atau melihat kesuburan tanah di sana, atau Vietnam pingin tahu Sungai Mekong itu seperti apa. Banyak ya alasan-alasannya. Kita sampai pada halaman 39 ya. Untuk halaman berikutnya ya, di pembelajaran berikutnya kita pelajari di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.